Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu nyanyi bagi Dia, sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Sing with me, come on. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Bersukacitalah, sing with me, katakan, oh ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat. Shalom, selamat pagi, haleluya. Kita yang dikasihi Tuhan, kita hadir di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan, amin. Bukan karena gagah kekuatan kita, bukan karena kebisaan kita, kemampuan kita, tapi karena semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari tanggalkan beban kita selama ini. Kita datang ke tempat ini, kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Allah kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami ada sebagaimana ada semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya Bapa hari-hari yang kami lewati, semuanya Tuhan Kau yang atur Bapa. Suka duka silih berganti, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya, yang senantiasa Bapa ada menyertai kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu. Dan pagi ini Bapa, kami datang untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Glory bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kau batu karang yang teguh. Kau menara yang kokoh perlindungan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini bersatu hati Bapa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersatu hati, kami mau ikut patah-patahkan setiap kuasa yang tidak berkenan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ibadah kami ini Bapa dari awal tengah sampai berakhirnya. Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami. Melawat setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus.
yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Tetap berdiri semua ya, amin. Kita semua bersukacita, saya lihat dari wajah-wajahnya bahwa kita semua orang yang dikasihi Tuhan dan semuanya bersukacita. Dan pasti siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, haleluya. Mari kita angkat suara kita. Amin, sambil bertepuk tangan, haleluya.
kasih setianya. Bersukacita, amin. Kita tetap mau memuji nama Tuhan. Biar langit dan bumi memuji Tuhan kita. Mari kita sambil bertepuk tangan. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, senang senyum di hadapan-Nya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Syukur kalau kita ada sebagian mana sampai saat ini dan masih diperkenankan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini masih diberikan kesempatan, diperkenankan oleh Tuhan. Dia mengetahui setiap pergumulan kita, apapun itu. Dia Bapa yang mengasihi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mungkin saat ini begitu banyak pergumulan kita, terutama di masa-masa sukar seperti ini.
Tapi percaya Allah yang mengasihi kita, Dia yang senantiasa memberikan jalan keluar, yang merupakan rahasia Tuhan dan kewenangannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagi
aku. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu, di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami bersyukur dan sembah sujud kami kepadamu. Bapa di surga, untuk kesekian kalinya kami boleh belajar mendengar suara-Mu, mendengar Engkau berbicara kepada kami. Bapa di surga, kuasai anak-Mu di belakang mimbar ini. Biarlah hamba hanya menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, berikan kami pengertian, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu, dan kami semakin dapat menjadi anak-anak kerajaan Allah di dalam kehidupan di bumi ini sampai Tuhan Yesus menjemput kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Syukur kepada Tuhan. Tempat yang luar biasa Bapak Ibu. Kita pasti tidak merasakan ada nyamuk yang menggigit kita saat ini, betul? Nyamuk nggak bisa terbang terlalu tinggi. Kita lebih nyaman, lebih adem, betul? Harusnya tempat ini menjadi tempat yang memacu semangat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk semakin belajar tentang kebenaran dan semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Setuju Bapak Ibu? Bagaimana dengan saudara dan Bapak Ibu yang di balkon? Puji Tuhan. Kita betul-betul harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah mengasihi kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada satu tempat yang diinginkan orang untuk didatengin, untuk hadir di situ. Tapi kalau disuruh, ayo sekarang cepat ke sana, pasti dia menolak. Khususnya orang Kristen. Kalau orang ditanya, Bapak Ibu mau masuk surga? Enggak perlu pikir panjang. Dia pasti berkata, mau. Setiap orang menginginkan surga. Apalagi sejak anak-anak dari sekolah minggu sudah diajarkan. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, ku puji Tuhan, kekal selamanya. Digambarkan surga itu adalah sesuatu yang nyaman. Pakai baju putih, bersih. Semua orang setuju. Surga tidak ada penderitaan. Semua orang setuju, surga tidak ada susah. Surga tidak ada kesedihan. Tidak ada sakit penyakit seperti yang kita alami di dunia ini. Itu sebabnya orang biar lagi tidur dibangunin, mau masuk surga apa neraka? Dia nggak mikir, langsung bilang jawab surga. Betul? Tetapi banyak sekali orang yang hanya bicara di mulut mau surga. Tapi hatinya belum tentu ingin. Hatinya belum tentu ingin banget. Kalaupun dia kepengen banget, kepengennya itu
dibandingkan dengan keinginannya mengejar sesuatu di dunia ini, pasti beda. Pasti lebih besar ingin nyaman di dunia. Contohnya, kalau orang sakit, pasti dia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan sembuhkan saya. Saya sakit, saya menderita. Saya susah, setiap malam saya merintih kesakitan. Dia berdoa puasa bahkan untuk suatu kesembuhan. Karena kesembuhan itu berarti bagi dia. Tapi jarang kita ketemukan, Tuhan aku sakit, jemput aku Tuhan. Terima kasih untuk karunia yang Tuhan berikan, aku boleh masuk surga. Kita jarang ketemu, betul gak? Setuju ya? Fenomena ini juga secara tidak langsung kita jujur ada di dalam hati kita. Kita ingin ke surga, tapi jangan sekarang. Nanti ya Tuhan. Kenapa begitu? Kalau kita berbicara surga, kita pasti berbicara kematian. Tidak dapat dipungkiri bahwa realita yang paling ditakuti oleh manusia yang hidup di dunia ini ada realita kematian. Karena orang tidak tahu apa di balik kematian. Orang juga tidak tahu secara jelas bagaimana setelah dia mati. Selain itu, sebagian orang menganggap kalau membahas kematian itu seperti orang yang putus asa, tidak bersemangat. Orang yang sudah tidak bergairah hidup. Tetapi sesungguhnya bagi kita orang percaya harusnya kematian itu menjadi kesukaan. Karena lewat kematian itu adalah gerbang kita bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan unsur kekal. Pada awal penciptaan, Allah merancang manusia tidak pernah merancang kematian. Tetapi karena pelanggaran yang dilakukan manusia, maka manusia harus mati. Kalau saja manusia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kalau saja manusia pertama Adam dan Hawa tidak hidup mengikuti iblis, maka tidak ada kematian. Karena mereka melanggar perintah Allah yang Tuhan katakan, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat engkau makan, maka engkau mati. Disitulah titik kematian terjadi pada manusia. Sebelumnya manusia tidak pernah dirancang untuk mati. Sekali lagi saya katakan, realita kematian bagi orang Kristen, bagi orang percaya haruslah sebagai jembatan emas untuk menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Yang oleh karena kehidupan kekal itu, Kristus telah datang menjadi manusia, mati, bahkan mati di salib untuk menghapus dosa kita semua. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya tujuannya harusnya satu-satunya adalah hidup kekal bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau orang sekolah tujuannya pasti lulus dan wisuda. Hidup kita, perjalanan hidup kita, ujungnya, tujuan akhirnya harusnya satu-satunya, tidak ada tujuan yang lain. Hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sejarahnya apa yang saya katakan sebagai satu-satunya tujuan dalam hidup kita. Kerajaan surga itu sesungguhnya merupakan inti atau isi dari semua berita baik yang disampaikan Tuhan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 17, sejak saat itu Yesus memberitakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan surga dan menyembuhkan orang sakit. Lukas 9 ayat 2. Alkitab juga mengungkapkan tentang
Di balik kematian, apa yang terjadi? Itu bisa kita baca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini memang ada banyak saya kemukakan ayat-ayat untuk mendukung pengertian kita mengenai kerajaan Allah. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 mengisahkan tentang Lazarus dan orang kaya. Ketika jantung kita berhenti berdetak, manusia masuk dalam dimensi kekekalan. Manusia ada dalam satu keadaan yang kekal. Enak ya, tidak ada mati-matinya. Kita lihat. Kekekalan itu tidak dapat dibandingkan kedahsyatannya. Kalau kita ada dalam hidup yang kekal, kehidupan kekal nanti tidak dapat dibandingkan dengan segala pencapaian umat manusia di bumi ini saat ini. Begitu pula sebaliknya. Kematian dan penderitaan kekal yang dialami manusia di balik kubur tidak dapat dibandingkan dengan kesusahan dan penderitaan manusia di bumi saat ini. Walaupun demikian, orang lebih fokus pada kehidupan di dunia. Orang lebih fokus pada masalahnya di hidupnya saat ini. Orang lebih fokus pada karirnya. Orang lebih fokus pada kesuksesan usahanya. Orang lebih fokus kepada perjuangan pemenuhan kehidupan, kebutuhan jasmani di bumi, di dunia ini. Daripada fokus kepada Tuhan. Daripada fokus kepada kekekalannya. Oleh sebab itu, orang itu berani mengorbankan apa saja untuk kebutuhan dan keinginannya di dalam kenyamanan hidup di dunia tanpa memperhatikan Tuhan. Dari narasi Lazarus dan orang kaya, kita diberitahu dua hal. Satu, kematian itu tidak meniadakan kemampuan kita berpikir dan berkehendak loh. Kenapa? Karena pada saat orang kaya yang hidup dalam kemewahan mati, dia ada di dalam penderitaan. Penderitaan itu diberitakan sebagai kehausan yang amat dahsyat. Dia meminta kepada Lazarus, meminta kepada Abraham, Bapak Abraham, untuk mengutus Lazarus. Memberitahukan kepada saudara-saudaranya yang di bumi, supaya jangan seperti dia. Berarti ada unsur kemampuan berpikir dan berkehendak setelah orang mati. Kesadaran kekal ini dirasakan sampai selama-lamanya. Kekal. Tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Yang kedua, setelah orang mati, pilihannya dua. Apakah orang itu hidup kekal atau mati kekal? Mati itu bukan berarti selesai ya. Sudah mati, sudah. Tidak ada lagi. Tidak berbekas. Namun mati di sini adalah keterpisahan kita dengan Allah. Yang digambarkan sebagai ratap dan kertak gigi. Bisa kita baca di dalam Matius 8 ayat 12, Matius 22 ayat 13, Matius 25 ayat 30. Mati kekal merupakan penderitaan yang luar biasa. Yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan apapun di muka bumi ini. Memang Alkitab tidak mengatakan dengan jelas definisi mengenai surga. Seperti ini loh surga, seperti ini loh setelah mati. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti keadaan kekal manusia setelah mati. Menghayati dahsyatnya kekekalan nanti akan membuat kita juga menghayati dahsyatnya Allah. Seperti apa Allah yang kita sembah? Allah yang baik? Allah yang adil? Allah yang siap menghakimi, Allah yang siap menyediakan segala sesuatu. Itu semua akan mempengaruhi pengertian kita. Apa yang kita putuskan dan kita lakukan sepanjang sisa hidup kita di bumi ini akan menentukan kekekalan kita. Seperti kita berbicara kepada anak-anak. Ayo belajar nak, karena apa yang kau lakukan hari ini akan menentukan kehidupanmu nanti. Kalau engkau malas-malas, ya sudah. Engkau jadi orang bodoh. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh belajar, engkau menjadi orang yang sukses. Identik. Apa yang kita lakukan saat ini
mempengaruhi kekekalan kita. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu, mati masuk mana? Surga dong Pak. Dari mana? Oh saya percaya Yesus. Tidak salah. Percaya Yesus, percaya yang bagaimana? Percaya Yesus, percaya yang seperti Yesus. Percaya kepada Bapa, percaya yang seperti Yesus taat kepada Bapa yang mengutus dia ke dunia. Atau hanya percaya sekedar mulut dan pikiran kita. Aku orang Kristen, aku percaya Tuhan. Tetapi kelakuannya tidak menggambarkan keagungan anak-anak Tuhan. Tidak menggambarkan kondisi anak Allah yang percaya kepada Allah. Ini akan menentukan hidup kekal kita. Oleh sebab itu, pagi ini firman Tuhan judul yang diberikan kepada kita adalah rahasia kerajaan Allah. Memang ini merupakan pembahasan yang panjang, tapi saya akan coba untuk mengekstrak supaya waktu kita cukup. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Terpendam di ladang, ditemukan orang, lalu orang menguburkannya, kemudian pergi. Menjual semua miliknya, lalu kembali lagi membeli ladang itu. Untuk mendapatkan harta yang ia temukan terpendam di dalam ladang itu. Kerajaan surga juga seumpama orang pedagang yang menginginkan mutiara yang indah. Mutiara indah ditemukan, dia pergi menjual semua miliknya untuk kembali membeli mutiara yang indah yang ia temukan itu. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Pesan Tuhan ini memberikan pengertian bahwa betapa berharganya kerajaan Allah yang diberitakan. Sampai-sampai orang bersedia dengan sukacita menukar seluruh hartanya untuk kerajaan surga. Untuk harta yang terpendam dan untuk mutiara yang indah. Seberapa Bapak Ibu Saudaraku kita menghargai tentang surga. Seberapa kita berani menukar milik kita untuk surga. Ada lagi anak muda kaya, orang muda kaya yang tercatat di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Jika kamu mau masuk dalam hidup, turuti semua perintah Allah." Perintah yang mana? Nantang dia ya, perintah yang mana, Guru? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama. Itu kan hukum Taurat ya Bapak Ibu. Semua sudah aku lakukan, apalagi yang masih kurang. Kalau kita baca narasi ini di dalam Matius 19, 16 sampai 26, Tuhan tidak menyangkal bahwa dia tidak melakukannya. Dia berkata, semua sudah kulakukan, apalagi yang kurang. Jika engkau ingin sempurna, jualah semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian datang dan ikut aku. Menukarkan harta yang ia miliki dengan ikut Yesus supaya bisa hidup kekal, ia tidak berani lakukan. Karena Alkitab mencatat, ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia tidak mau meninggalkan, dia tidak bisa melepaskan keterikatan terhadap hartanya. Disitulah Tuhan berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Konteks ini menggambarkan bahwa surga itu begitu berharga. Kita harus meninggalkan, menukarkan semua yang kita miliki, artinya keterikatan kita di dunia ini dengan kehidupan kekal di surga. Orang takut miskin, makanya dia kerja keras agar tidak miskin. Orang takut direndahkan, dia berusaha belajar, dia berusaha kuliah, sekolah, sungguh-sungguh bekerja, berusaha supaya sukses dan tidak direndahkan orang lain. Orang takut sakit, maka berusaha hidup sehat, makan sehat, olahraga yang cukup.
Tetapi orang sakit akan melakukan apapun. Bahkan menjual segala miliknya, rumahnya, mobilnya. Untuk apa? Untuk agar bisa sembuh. Kenapa? Karena kesehatan bagi dia adalah hal yang berharga. Sekarang bagaimana perspektif kita tentang kerajaan surga di dalam hidup kita? Saya melihat di sini cukup banyak anak muda. Om masih jauh lah dari surga. Saya masih muda. Mungkin om-om yang sudah mulai botak, rambutnya putih, cocok. Tapi saya ingin katakan, anak muda pada pagi hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena sejak muda kita mendapatkan pengertian seperti ini. Karena sejak muda kita sudah menata kehidupan kekal kita. Sejak muda kita sudah mulai menata hidup kita agar kita itu layak ada di dalam kerajaan surga. Bagaimana sikap kita tentang kerajaan surga? Apakah kita seperti orang kaya yang tidak berani meninggalkan keterikatannya sampai kematian menjemput sehingga kita tidak layak di dalam kerajaan surga? Apa yang telah kita persiapkan untuk kekekalan kita? Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, untuk memahami rahasia kerajaan Allah, kita harus benar-benar membangun pemikiran dari Alkitab. Berdasarkan kitab suci. Tidak berdasarkan pengalaman-pengalaman orang, kesaksian orang yang katanya diberi karunia untuk melihat suasana surga. Kita harus menggali firman Tuhan. Alkitab memperkenalkan kepada kita mengenai surga dalam 3 kata. Perjanjian Lama memperkenalkan kata surga. Surga itu dikatakan sebagai tempat kediaman Allah. 1 Raja-Raja 8 ayat 30. Kata surga ini menggunakan kata samaim dalam bahasa Ibrani yang diartikan sebagai heaven, sky, langit. Dalam perjanjian baru ada 2 kata yang diperkenalkan kepada kita yang memiliki gagasan yang sama. Yaitu kerajaan surga dan kerajaan Allah. Kerajaan surga hanya bisa kita temukan di dalam kitab Matius. Sedangkan kerajaan Allah kita temukan di dalam Matius, Markus, Lukas. Mengapa Matius menggunakan kata kerajaan surga? Kita harus lihat bahwa kitab Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi orang Yahudi itu menganggap kata Allah sebagai kata yang sakral. Jadi mereka cenderung untuk tidak sering-sering menggunakan kata itu. Jadi mereka menggunakan kata kerajaan surga yang punya gagasan yang sama dengan kerajaan Allah. Bagi orang Kristen, orang percaya, gagasan kerajaan Allah mengandung arti bahwa satu, menuju kepada satu tempat di mana Allah memerintah dan ada umat orang percaya yang diperintah. Kedua, kerajaan Allah menunjukkan pemerintahan Allah di dalam hidup orang percaya. Kita akan melihat 2 gagasan ini. Yang pertama, kerajaan surga itu menunjuk kepada satu tempat. Bumi dan seluruh alam semesta ini sebenarnya telah merefleksikan kondisi surga. Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 31, Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Sungguh amat baik. Jadi pada saat penciptaan awal, Allah mengatakan bahwa apa yang telah diciptakan adalah sungguh amat baik. Artinya tidak ada lagi yang lebih baik daripada hasil karya yang telah dibuat. Yang menjadi tempat tinggal manusia. Dari ayat ini kita peroleh kebenaran bahwa tidak ada dunia atau alam semesta lain yang lebih baik daripada apa yang telah diciptakan saat itu. Kalau kita berpikir sejenak seandainya manusia pertama, Adam dan Hawa tadi tidak jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Mereka menggunakan kehendak bebasnya untuk nurut sama Tuhan, mematuhi peraturan Tuhan,
melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu tidak makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan pengetahuan tentang yang jahat, maka manusia itu akan bertumbuh menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Manusia akan tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Manusia akan berkembang dengan teknologi yang luar biasa dan sempurna. Bayangkan, manusia yang berdosa saja saat ini bisa memiliki teknologi yang luar biasa. Coba kita bayangkan seandainya manusia dari awal penciptaan sampai saat ini hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada iblis, tapi manusia menyatakan bahwa iblis bersalah dan tidak mau diikutin. Betapa dahsyatnya perkembangan manusia. Itulah sebenarnya tujuan yang Allah inginkan bagi manusia. Manusia tidak membutuhkan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena sesungguhnya sungguh amat baik apa yang telah Allah siapkan bagi manusia. Jadi kita dapat katakan bahwa sorga dan kerajaan Allah memiliki keadaan seperti bumi. Tetapi bukan bumi yang telah terkutuk karena dosa. Karena kerajaan Allah tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit seperti di bumi, tidak ada orang jahat yang membuat teror dan merugikan sesamanya, tidak ada perang, tidak ada bencana yang menyusahkan manusia, tidak ada segala sesuatu yang membawa ketidaknyamanan di dalam hidup manusia. Jadi, kalau kita berkata, surga di mana ya? Kita tahu, tadi Allah telah menciptakan bumi yang amat sangat baik bagi kehidupan manusia. Tetapi karena dosa, bumi jadi terkutuk. Nah, sekarang kita mendengar bahwa Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian, aku pasti akan mengatakannya kepadamu. Lalu kita berkata, di mana surga? Secara umum, orang akan mengatakan bahwa surga itu ada di atas. Betul tidak? Alkitab juga mengatakan demikian. Ratapan 3 ayat 50 mengatakan Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Jadi surga itu ada di atas. Dengan kita mengetahui informasi bahwa demikian luasnya alam semesta kita, ya, alam semesta kita, galaksi yang kita miliki saat ini, yang tempat tinggal kita di bumi yang salah satu planetnya di dalam galaksi Milky Way ini, itu punya ratusan, ribu, miliaran planet. Bahkan alam semesta juga punya miliaran galaksi. Kalau dikatakan surga ada di atas, sementara kita berpikir bahwa surga ada di balik langit yang biru sana. Makanya tidak heran ada pengubah lagu yang menulis lagu, di balik langit biru ada mahkotaku. Kulihat wajahmu, Yesus pelepasku, belakang langit biru, sana aku rindu. Surga atau kerajaan Allah adalah tujuan orang percaya yang Tuhan Yesus siapkan bagi mereka yang berkenan kepada Bapa. Kalau demikian, bisa juga kita simpulkan bahwa kehidupan di surga adalah kehidupan fisik. Kenapa? Balik lagi kepada sejarah penciptaan tadi. Bahwa sesungguhnya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, itulah keadaan surga bagi manusia. Alkitab memberikan fakta kepada kita bahwa Tuhan Yesus pun menggunakan tubuh kebangkitan yang adalah tubuh fisik. Lukas 24 ayat 39 menyatakan Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh fisik, bukan tubuh roh. Berbentuk yang bisa dipegang. Kemudian dengan tubuh kebangkitan juga Tuhan makan sepotong ikan di hadapan murid-muridnya. Lukas 24 ayat 42-43. Jadi kehidupan dalam kerajaan surga adalah kehidupan fisik adanya. Kehidupan surga adalah kehidupan makan dan minum.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dengan mengetahui rahasia-rahasia demikian, apakah kita rindu ada di surga? Kita mengalami banyak kesusahan di bumi ini. Saat ini, kalau saya melihat bukan orang kerja saja yang susah. Anak-anak sekolah pun susah Bapak Ibu. Karena dituntut untuk belajar sungguh-sungguh. Dituntut untuk menguasai bahan yang banyak. Mereka juga mengalami kesusahan sendiri. Apalagi orang kerja, persaingan yang jahat. Orang dagang, persaingan yang sangat tidak nyaman. Yang merugikan, yang salah sedikit mengambil keputusan, bisa rugi semua. Dunia semakin hari semakin tidak nyaman dan tidak ideal bagi kehidupan kita. Dengan kondisi begini, apakah kita juga merindukan surga? Saat ini, saya mengajak kita untuk merindukan surga. Karena surga itu bukan sesuatu yang sulit kita bayangkan. Apa yang kehidupan kita saat ini, itulah surga. Tetapi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, siapa sih yang boleh ada di surga? Oh, orang Kristen. Betul? Bapak Ibu, kita membuka dan kita lihat. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapa yang boleh masuk surga? Siapa yang boleh ada dalam kerajaan Allah? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya teladan kita. Manusia yang melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Yesus katakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus juga berkata, aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Oleh sebab itu, Yesus adalah teladan kita. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah begitu meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Melakukan kehendak Bapa adalah melakukan apa yang Bapa inginkan. Melakukan kehendak Bapa adalah melakukan apa yang Tuhan mau, bukan melakukan yang saya mau. Melakukan kehendak Bapa adalah nurut, taat kepada Tuhan. Wah, taat seperti apa? Ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan contoh kepada kita mengenai ketaatan kepada Bapa. Hidup yang melakukan kehendak Bapa adalah hidup yang dijalankan dengan segala hal untuk kepentingan Bapa. Segala hal yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala hal, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, untuk masuk menjadi warga kerajaan Allah, bukan hanya dibaptis, mengaku sebagai orang Kristen, tunjukkan KTP-nya orang Kristen. Atau untuk menjadi warga kerajaan Allah, bukan hanya orang yang setiap minggu duduk di dalam ibadah, bahkan duduk paling belakang. Maksud saya paling depan. Bukan hanya itu. Tapi orang yang menjadi warga kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Segala sesuatu yang dilakukan, baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat engkau berbisnis, anak-anak, pada saat engkau berada di dalam kelas belajar, pada saat engkau bermain dengan teman-teman, pada saat kita ngobrol dengan teman-teman bisnis, dengan sesama karyawan,
saat itu, apakah kita melakukan kehendak Bapa? Wah, susah dicerna ini Pak. Ingat ya, apa yang mustahil bagi Allah, tidak ada. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Konteksnya ini, sempurna seperti Bapa. Ini maksudnya adalah apapun yang kita lakukan, kita harus padankan. Standar kita adalah kehendak Allah. Kira-kira Allah senang gak dengan apa yang saya pikirkan? Kira-kira Allah berkenan gak dengan apa yang saya lakukan? Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, itulah orang-orang yang bisa ada di dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Satu lagi, bahwa penggagasan mengenai kerajaan surga itu berarti pemerintahan Allah di dalam hidup manusia. Ini sangat berkaitan dengan kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau di dalam hati kita yang memerintah adalah kita dan iblis atau hawa nafsu kita, maka pasti kita tidak melakukan kehendak Bapa. Saya ulang, pengertian kerajaan surga bagi orang percaya adalah pertama, suatu tempat yang akan menjadi tempat kekal kita. Tempat itu disediakan oleh Tuhan Yesus, nyaman, ya, bentuk fisik, ada makan, minum, ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Itu gagasan mengenai kerajaan surga secara fisik. Kedua, gagasan mengenai kerajaan Allah itu berarti pengertian pemerintahan Allah di dalam hidup orang percaya. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh orang percaya harus selalu sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam pemerintahan Allah berarti Tuhan yang mendominasi hidup kita. Kalau orang sekarang, orang ngetren bilang bucin ya. Ya, anak-anak muda bucin tahu ya. Apa itu bucin? Wah, dia mah orangnya bucin. Budak cinta. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bagaimana jatuh cinta? Ada lagu dulu bahwa kalau saya pergi ingat kamu, kalau saya makan ingat kamu, kalau saya ingat kamu. Ya, segalanya ingat kamu. Karena jatuh cinta. Nah, menempatkan pemerintahan Allah di dalam hidup kita adalah membuat Tuhan itu yang mendominasi hidup kita. Karena hidup kita bukan kita lagi. Kita telah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita. Semua orang mau masuk surga. Tapi semua orang belum tentu mau bayar harga ini. Menaruh dominasi Tuhan di dalam hidupnya. Kita pikirkan. Segala yang kau makan, engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya menghadirkan pemerintahan Allah itu di dalam hidup kita berarti menaruh Tuhan sebagai Tuan dan Raja. Bukan Tuhan itu sebagai pelengkap yang kita minta dan kita berdoa, kita katakan kita minta Tuhan tolong jaga saya. Tapi kita harus mulai meningkatkan rohani kita. Menjadi anak-anak Allah yang menempatkan Tuhan sebagai Tuan dan Raja. Itu artinya pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Makanya waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah maksudnya. Kita hidup selama di dunia ini menaruh pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Nurut sama yang Tuhan mau. Jadikan Tuhan sebagai Tuan dan Raja. Bukan jadikan dia sebagai pelengkap dan penolong saja. Yang berikutnya. Menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup kita artinya segala sesuatu dalam hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Dengan demikian, orang-orang ini akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Orang-orang yang ada dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak
Bapa. Ada banyak aspek kehidupan yang harus kita laluin. Di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita harus padankan. Tuhan senang gak ya kalau saya pikir ini? Tuhan senang gak ya kalau saya berucap begitu? Tuhan senang gak ya kalau saya melakukan ini dan itu? Bahkan pada saat kita berencana sesuatu, kita harus padankan. Tuhan disenangkan atau tidak? Makanya bagi kita orang Kristen, ibadah kita bukan hanya di dalam ruangan ini. Ibadah kita adalah setiap detik hidup kita. Itu yang lebih berharga dan lebih penting. Saudara mau masuk surga? Berani bayar harganya, melakukan kehendak Bapa, menjadikan Tuhan itu dominasi hidup kita, menjadikan Tuhan itu Tuan dan Raja kita, dan sisanya apapun yang kita lakukan, senangkan Dia. Buat Dia tersenyum di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita menjadi warga kerajaan surga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu hidup bersama-sama di dalam kekekalan bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Tolong kami agar kami mampu memindahkan hati kami di dalam kekekalan. Tolong kami agar kami mampu memindahkan hati kami kepada kerajaan-Mu. Sehingga kami berkenan dan kami layak menjadi warga kerajaan surga. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami. Ampuni kemelesetan kami. Ampuni apa yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi mulai hari ini Bapa, kami ingin selalu melakukan kehendak Bapa agar kami layak menjadi warga kerajaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat, seluruh pengurus daripada gereja di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai agar pekerjaan Tuhan semakin nyata dan luas di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya silakan kepada yang bertugas. Haleluya. Ya, kita sudah diberkati, kita tahu mengenai rahasia kerajaan Allah yang telah disampaikan oleh hambanya. Biar kita, apapun pergumulan hidup kita, biar kita percaya bahwa kalau kita mengetahui bahwa rahasia kerajaan Allah, Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kita dan kita tahu siapa pemimpin kita, Allah kita dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir dan takut akan hidup ini. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gunawan Chandra yang sudah melayani kami melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak serta dengan keluarga dan pekerjaan dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Haleluya. Saya menanyakan siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada pagi hari ini? Bisa tolong angkat tangannya yang ucapkan. Ada berapa orang? Ada satu Bapak di atas. Oke, selamat datang. Ada dua. Ya, biar nanti tim ASER kami yang akan melayani Bapak. Selamat datang beribadah di tempat ini, ya Tuhan memberkati dan bisa untuk selanjutnya beribadah di tempat ini kembali. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, saya akan memberikan beberapa pengumuman terlebih dahulu, yaitu yang pertama, minggu depan, yaitu tepatnya tanggal 3 April, ya, kita akan saya ditayangkan, ya. Kita akan beribadah tepat jam 8 pagi seperti ini. Di minggu pertama itu kita akan sekalian juga dengan disertai perjamuan kudus dengan tema mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dengan pembicara Ibu Pendeta Poppy Werisal, Ibu Gembala kita. Kemudian berikutnya lagi yaitu ibadah Abi. Ibadah Abi masih tetap diadakan secara online ya Bapak Ibu. Jadi yang mempunyai anak untuk senantiasa mengingatkan anak-anak kita, membimbing mereka untuk tetap ikut ibadah setiap jam pukul 8 pagi. Kemudian
ibadah komsel ABI juga diadakan setiap minggu kedua. Kemudian berikutnya yaitu ibadah wanita atau WCB, itu dengan tema adalah kecemasan pada wanita, dia akan diadakan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 17 atau jam 5 sore di gedung 35 atau di gereja yang lama. Kemudian berikutnya yaitu ibadah doa, itu akan diadakan juga setiap hari Kamis pukul 16.30 di gedung 35 dan tetap mengikuti prokes ya yang ditetapkan untuk kita dapat beribadah doa bersama. Kemudian berikutnya yaitu rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah. Ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 8 pagi, juga disertai dengan perjamuan kudus, dan dilanjutkan hari Minggunya yaitu tanggal 17 April ibadah Paskah juga jam 8 pagi. Jangan lupa untuk menyiapkan waktu kita ya untuk beribadah. Jangan dulu pergi untuk mana-mana mungkin karena hari Jumatnya libur, tapi mari kita beribadah untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk sebentar kita akan memberikan persembahan kita, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, itu bisa memberikan persembahannya dengan mengikuti yang tertera di layar, yaitu dengan ada QR code-nya di situ untuk memberikan persembahan secara online juga. Haleluya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Bapa, Engkau sudah memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Oleh sebab itu kami mengembalikan milik-Mu Bapa dengan persembahan kami, dan kami siap Bapa. Kami percaya juga Tuhan, setiap kami apapun Bapa pekerjaan kami Tuhan, tempat ini biarlah Kau yang memberkati dengan untuk perkembangan pekerjaan-Mu di tempat ini, dan nama-Mu yang dipuji dipermuliakan melalui setiap pekerjaan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah
saya undang kembali kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Nanti doa penutup dan berkat saya undang Ibu Gembala, Ibu Popi. Kami Terima kasih Tuhan, kami memuji akan kebesaran Allah dalam kehidupan kami. Karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dari hari ke hari untuk dapat melakukan firman Allah. Sesuai dengan keinginan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami Allah. Bapa, terima kasih Tuhan, kami memuji akan kebesaran Allah. Berapa banyak tantangan yang kamu harus menghadapi. Oh Tuhan, pergolakan dunia ini. Jadi kami harus melakukan akan kehendak Allah. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kami memuji kebesaran-Mu Allah. Kami boleh berada pada pagi hari dalam bait Allah adalah kemurahan Allah yang besar. Kami berada di dalam bait Allah ini adalah kemurahan Allah yang luar biasa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, kami telah mendengarkan suara firman-Mu. Ajarkan kami terus melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Ajarkan kami tetap taat kepada firman Allah. Ajarkan kami melakukan firman Tuhan pada setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kepada-Mu Bapa dari minggu ke minggu. Kami diajar firman Allah. Biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk tetap melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pada akhir kehidupan kami akan bertemu dengan Engkau. Di dalam kerajaan yang Engkau telah sediakan bagi kami Allah. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh jemaat yang hadir. Engkau tahu keberadaan mereka, hati mereka, pikiran mereka. Apapun yang ada di dalam hati pikiran mereka Engkau mengerti. Hamba menyerahkan sepenuh mereka ke dalam tangan-Mu. Dikala pada pagi hari ini ada yang datang dengan kelemahan, datang dengan kebimbangan, datang dengan kekhawatiran, datang dengan ketakutan. Hamba berseru di dalam nama Yesus.
Allah menjamahkan kami semua. Berikanlah kekuatan bagi kami pada pagi ini. Kami meninggalkan bait-Mu ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Sehingga pada minggu depan kami boleh kembali berkumpul di dalam bait Allah untuk memuji, memuliakan, bahkan meninggikan nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus, Allah luar biasa. Bagi jemaat Jelambar di tempat ini, pemeliharaan-Mu indah bagi jemaat Jelambar di tempat-Mu ini Allah. Kami mengucap syukur Engkau mempedulikan kami dari hari ke hari. Engkau memeliharakan kami dari hari ke hari. Kami memuji akan kebesaran-Mu. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Allah yang dahsyat. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ini Tuhan. Kami mengucap syukur bagi-Mu Bapa. Kami akan pulang dan meninggalkan bait-Mu ini. Kami tidak akan pulang dengan hampa, tapi dengan berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Untuk kami melakukan itu di dalam kehidupan kami pada setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah pada sepanjang minggu ini. Dimanapun mereka berada, dengan segala kegiatan apapun yang mereka kerjakan. Allah Engkau memberkati, Allah Engkau menyertai, Allah Engkau menolong mereka. Terima kasih Allah. Karena bukan oleh kuat dan gagah kami dapat melakukan segala sesuatu. Tapi hanya oleh pertolongan dan kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu itu sajalah yang dapat memberikan kami mampu menghadapi hidup ini dari hari ke hari. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada akhirnya hamba memohon pertolongan Allah. Biarlah jemaat-Mu dilindungi dengan tian awan pada siang hari. Dan dengan tian api pada malam hari. Mereka berada di dalam keadaan kesejukan dan kehangatan. Tetap berada di dalam pemeliharaan Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Tidak dengan nama lain hanya dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu, selamat pulang. Sampai kita ketemu minggu depan. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Menikmati